Sehingga kita bisa berkumpul di acara Juminar Kesehatan bersama Paskurma dengan tema protein untuk balita dan lansia, begitu ya. Mari kita buka acara ini sama-sama membacakan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Yang kedua, untuk mempersingkat waktu dan langsung ke materi gitu ya. Mari kepada Dr. Ari untuk menyampaikan hari ini. Waktu dan tempat dipersilakan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in. Terima kasih pada host yang telah memberikan waktu dan kesempatannya. Saya ucapkan juga terima kasih kepada Ibu Ita, kepada sahabat-sahabat Paskurma semuanya. Di sini ada Ibu Susi, Ibu Suci ya, Ibu Reni, Ibu Mei ya, dan teman-teman semuanya yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Baik, alhamdulillah pada hari ini kita semua diberikan nikmat sehat sehingga kita sama-sama bisa hadir pada pertemuan hari ini. Mohon maaf pada teman-teman semuanya karena baru hari ini ya kita bisa bertemu lagi ya. Setelah sekian lama kita nggak berjumpa. Kemarin saya ada beberapa kesibukan dan alhamdulillah saat ini sudah cukup longgar, paling hanya kuliah saja karena saya ada kuliah lagi nih. Tapi jurusan yang saya ambil berbeda ini, saya ngambil jurusan hukum. Karena saat ini memang hukum banyak ya yang menjadi persoalan, terutama di dunia medis. Baik, untuk menghemat waktu, akan coba untuk menyampaikan dan nanti saya harap mungkin ada sharing, saling berbagi pengalaman atau ilmu di sini untuk bersama-sama menambah ilmu kita terkait dengan manfaat protein dalam tubuh kita, baik untuk anak-anak maupun orang lansia atau dewasa. Izinkan saya untuk share screen. Belum? Apa sudah masuk ya? Udah. Udah masuk belum ininya, materinya? Kita udah bisa screen belum? Mungkin dijadiin host dulu. Izinkan ini share screen. Udah ya. Oke. Ini gimana nih supaya nggak nutup? Ini gede. Mohon maaf ya, sebentar. Baik, ini saya mengambil judul tentang protein untuk pertumbuhan anak. Pada prinsipnya sama ya nanti dengan orang dewasa, cuma paling dalam kebutuhan dan nanti terkait dengan penyakit-penyakit yang terkait dengan protein. Jadi kenapa tema ini diangkat? Karena memang
protein ini merupakan salah satu makronutrien ya dalam tubuh kita yang sangat diperlukan untuk masa pertumbuhan dan untuk menjaga stabilitas dari tubuh. Dan ini sangat dibutuhkan pada usia anak-anak dan orang dewasa. Apalagi saat ini banyak sumber-sumber protein yang ditawarkan kepada masyarakat, terutama protein hewani dalam bentuk berbagai produk ya yang beredar di masyarakat. Cuma kita sebagai masyarakat tentu harus bisa memilih ya sebenarnya produk mana yang benar-benar memiliki nilai protein yang baik atau tidak. Karena sesuatu yang kita konsumsi tentu harus memberikan manfaat ya untuk kesehatan tubuh kita. Nah, pengertian protein secara umum atau dalam arti luas bahwa protein ini adalah makronutrien yang terdiri dari asam amino, di mana protein ini sebagai zat pembangun ya, yang penting dalam siklus kehidupan manusia. Jadi protein ini fungsinya sebagai zat pembangun ya untuk kelangsungan hidup setiap manusia. Dari mulai saat pembuahan sampai nanti meninggal dunia. Jadi begitu luasnya peran protein ya di dalam tubuh kita. Karena makronutrien di dalam tubuh kita kan ada 3, yaitu karbohidrat, lemak, dan protein. Semuanya memiliki fungsi di dalam tubuh. Nah, protein ini sebagai zat pembangun tubuh untuk mengganti dan memelihara sel-sel tubuh yang rusak. Jadi setiap waktu sel-sel tubuh kita ini selalu berganti. Ya, contohnya kulit, ya sel-sel kulit ini berganti ya, mengelupas ya, nanti diganti yang baru. Kemudian darah juga, darah setiap 120 hari itu diganti dengan yang baru ya. Jadi dia ada pemeliharaan. Ya, jadi fungsi protein di sini adalah sebagai untuk mengganti dari sel-sel yang rusak tadi. Nah itu. Selain sebagai zat pembangun ya untuk masa pertumbuhan, tetapi juga untuk memelihara terhadap sel-sel tubuh kita. Kemudian juga untuk reproduksi ya, di mana dari sel-sel reproduksi kita juga sangat membutuhkan protein ya. Kemudian mencerna makanan. Protein juga dibutuhkan saat tubuh kita untuk mencerna makanan karena protein salah satunya adalah mengandung enzim dan hormon. Nah, ini secara umum bahwa sumber protein itu ada 2. Yang pertama protein hewani dan protein nabati. Ya. Protein hewani banyak ditemukan pada daging, telur, ikan segar ya, dan susu. Sedangkan protein nabati banyak terdapat pada kacang-kacangan, biji-bijian, dan sayuran. Ini seperti susu ini juga sangat tinggi nilai proteinnya. Cuma bagaimana nanti kita harus pandai dan cermat dalam memilih produk susu yang memang mengandung protein yang cukup untuk kebutuhan tubuh kita. Selain itu, kita juga harus imbangi dengan konsumsi protein nabati. Ya, kita tidak bisa lepas dengan sayur-sayuran tentunya, supaya seimbang. Ya, sayur-sayuran di dalam brokoli itu juga tinggi proteinnya, selain untuk tambahan serat bagi tubuh kita agar pencernaan kita jadi baik. Nah, ini tentang kebutuhan tubuh akan protein ya. Jadi kebutuhan tubuh kita ini
terhadap protein adalah 0,8 gram per kilogram berat badan per hari ya. Jadi kalau berat badan kita mungkin 60, ya mungkin sekitar 50 sampai 60 gram per hari. Itu yang dibutuhkan dalam tubuh kita terkait protein setiap harinya. Pada wanita hamil ini meningkat kebutuhan proteinnya ya. Karena saat kehamilan ini membutuhkan protein yang lebih, yaitu sekitar 70 gram per hari. Jadi makanya produk-produk makanan ya baik mungkin susu atau yang lainnya yang mengandung protein ini bagus untuk dikonsumsi saat balita maupun orang hamil. Nah, kondisi apa saja yang memerlukan kebutuhan protein yang lebih tinggi? Ya, yang pertama tadi waktu wanita hamil ya, itu membutuhkan kebutuhan protein yang lebih. Kemudian atlet ini dia untuk membentuk massa otot ya, itu juga membutuhkan protein yang lebih setiap harinya. Kemudian pada lansia ya, pada usia lansia ini membutuhkan protein yang lebih tinggi karena apa? Pada lansia ini rata-rata banyak terjadi penyakit-penyakit degeneratif ya karena faktor usia, banyak sel-sel yang cepat berganti dan itu berbeda antara usia muda dengan lansia. Jadi lansia ini lebih cepat untuk proses regeneratifnya ya, degeneratif. Jadi perubahan, perbaharuan sel-sel itu lebih cepat sehingga membutuhkan protein juga yang lebih banyak. Kemudian ketika kita ada luka ya luka itu juga membutuhkan protein yang lebih supaya mempercepat dari penyembuhan luka. Makanya pada teman-teman yang bergerak mungkin dalam perawatan luka ini sangat bagus produk-produk susu yang mengandung protein ini diselaraskan dengan pengobatan luka. Jadi mungkin teman-teman juga bisa membantu konsumen ya terhadap sakit-sakitnya sehingga konsumen bisa cepat sembuh terhadap mungkin luka yang diderita. Nah, ini adalah fungsi dari protein ya. Nah, kebutuhan protein ini setiap hari kita memerlukan jadi protein sebagai sumber energi itu setiap gram dari protein itu menghasilkan 4 kalori. Ya. Jadi dalam 1 gram protein itu akan menghasilkan energi sebesar 4 kalori. Ya. Kemudian fungsi protein adalah membangun dan memperbaiki jaringan tadi ya. Ketika usia anak-anak dia membangun untuk masa pertumbuhan ya, membangun sel-sel semua sel-sel yang ada dalam tubuh, kemudian juga memperbaiki jaringan-jaringan yang rusak karena faktor mungkin trauma ya, luka ya, atau memang karena faktor degeneratif. Kemudian juga fungsi protein sebagai antibodi, membentuk antibodi untuk ketahanan tubuh, kemudian memicu reaksi biokimia, ya ini menghasilkan enzim untuk proses pencernaan ya, karena makanan yang ada dalam tubuh kita ini membutuhkan enzim-enzim untuk pencernaan makanan. Selain itu juga fungsi protein adalah mengirimkan sinyal ke tubuh dalam bentuk hormon ya sebagai neurotransmitter, mengirimkan sinyal-sinyal listrik terhadap
saraf dalam tubuh kita membutuhkan protein. Nah, ini ada beberapa dampak eh, yang akan mungkin bisa terjadi dalam tubuh kita apabila kita ini kekurangan dalam konsumsi protein. Jadi apapun makanannya, ya, apapun eh, nilai gizi dalam setiap makanan yang ada dalam tubuh kita ini harus seimbang. Tidak boleh misalkan dia kekurangan maupun kelebihan. Pasti akan memberikan efek yang tidak baik untuk tubuh kita. Jadi harus seimbang. Jadi kalau kita mengkonsumsi protein tidak boleh terlalu banyak juga ataupun kekurangannya. Jadi harus seimbang. Ya, karena protein ini tadi dijelaskan sebagai sumber energi. Jadi ketika kita mengkonsumsi misalnya karbohidrat dan lemak, nah dari karbohidrat dan lemak ini yang pertama yang akan dijadikan energi. Sedangkan protein adalah sebagai energi cadangan. Jadi supaya tidak menumpuk di situ, eh, makanya kita selain menjaga pola makan yang seimbang juga harus diikuti dengan kegiatan olahraga yang teratur. Tujuannya apa? Untuk menjaga supaya apa? Energi yang ada dalam tubuh kita ini kita pakai dan tidak tertimbun karena nanti kalau tertimbun protein ini juga bisa menyebabkan obesitas. Nah, ini yang akan terjadi dalam tubuh kita apabila kekurangan protein, biasanya terjadi kerontokan rambut ya, kemudian gangguan fungsi otak dan kesehatan mental ya. Gangguan fungsi otak ini terkait tadi dengan neurotransmitter ya, misalkan ada gangguan di hormon ya. Kemudian juga gangguan mental, kesehatan mental ini terkait dengan eh, hormon hormon yang terjadi untuk masalah kejiwaan, misalkan hormon serotonin ya, dopamin gitu ya. Ketika itu naik dopaminnya maka dia akan lebih cenderung gembira ya. Kalau serotoninnya yang naik akan lebih cenderung untuk sedih seperti itu. Kalau itu tidak seimbang maka bisa terjadi hal seperti itu. Kalau kekurangan protein bisa menyebabkan imunitas tubuh kita turun ya, kita mudah sakit ya, sebentar-sebentar sakit ya, lelah seperti itu. Kemudian pertumbuhan dan perkembangan anak bisa terhambat. Nah, ini pada kejadian anak-anak stunting ya, tinggi badan dibandingkan dengan umur. Dan yang saat ini menjadi program nasional pemerintah untuk menurunkan angka stunting. Jadi ini stunting ini ada kaitannya dengan protein. Makanya untuk anak-anak stunting sangat diperlukan mengkonsumsi protein ya yang lebih agar bisa menambah tinggi badannya. Kemudian tadi proses penyembuhan luka akan menjadi lambat sembuhnya ya. Kalau kita kekurangan protein, proses penyembuhan luka akan menjadi terhambat. Kemudian kekurangan protein dalam jangka panjang ini bisa menyebabkan penyakit kwashiorkor. Ya, apabila seseorang itu dalam jangka panjang kekurangan protein, maka bisa terjadi penyakit kwashiorkor. Ini banyak terjadi di saudara-saudara kita di daerah-daerah konflik biasanya ya, di daerah-daerah yang negara yang mungkin ekonominya rendah ya, sehingga masyarakatnya tidak tercukupi terhadap konsumsi protein. Nah, ini gambaran ya dari penyakit kwashiorkor ya. Ini akibat apa? Kekurangan protein yang kronis kalau dibilang. Ya. Sehingga apa? Ini cenderungnya kalau kita lihat ya, perutnya buncit ya.
kemudian badannya bengkak-bengkak, ya, kulit kering. Nah, nanti jelaskan kenapa bisa terjadi seperti ini. Jadi ini ciri-ciri dari penyakit kwashiorkor, massa ototnya ya. Jadi ototnya itu mengecil ya, pasti menurun karena dipakai untuk energi. Kemudian perutnya membesar atau terjadi edema, bengkak biasanya ya di ekstremitas atau di tangan, kaki biasanya. Kenapa terjadi membesar perutnya? Karena salah satu dari fungsi protein adalah menjaga eh, cairan di dalam tubuh, ya, di luar pembuluh darah maupun di dalam pembuluh darah. Ketika terjadi kekurangan protein, tentu protein tidak bisa mempertahankan akan keseimbangan cairan. Sehingga cairan yang ada di pembuluh darah, dia akan ekstravasasi atau keluar dari pembuluh darah dan menuju pada jaringan. Sehingga biasanya di perut akan bengkak, ya, di kaki-kaki juga akan edema. Itu karena akibat dari kekurangan. Kemudian juga kulit akan kering, biasanya bersisik ya. Itu akan nampak jelas. Kalau orang sehat, rambut itu kulit biasanya juga tidak kering ya. Dia lebih turbulennya itu lebih kenyal ya, lebih elastis itu. Kemudian tidak bersih kalau yang sehat. Tapi kalau yang orang anak penderita kwashiorkor ini dia akan bersih. Kukunya biasanya mudah patah, rapuh. Dari rambut juga akan nampak ya. Ya, mungkin rontok tadi, kemudian lebih kering ya, kusam itu. Karena kalau pada orang sehat kebutuhan proteinnya bagus, tentu hormon dan enzimnya juga bagus sehingga biasanya rambut akan terlihat lebih berkilat ya. Kayak iklan sampo. Kemudian badan akan gampang lemah nih, sering lemah nih kalau anak-anak atau penderita kwashiorkor pasti akan lebih terlihat lemah. Gitu. Nah, ternyata kelebihan protein juga akan membawa dampak bagi tubuh kita. Misalkan kita konsumsi protein yang berlebihan, nah ini banyak nih yang dialami pada orang-orang yang diet karbo ya. Jadi dia konsumsi karbohidratnya sedikit, tapi proteinnya banyak dia. Banyak makan makanan protein yang berlebihan. Ya, misalkan nanti dia banyak makan lauk pauknya yang tinggi protein lebih banyak, itu bisa menyebabkan juga pada kelebihan protein. Kelebihan protein akan menyebabkan kenaikan berat badan. Jadi energi tubuh kita bersumber dari karbohidrat, lemak itu yang pertama akan diproses dalam siklus Krebs itu. Kemudian ketika kita makan protein, tentu protein yang kita makan itu akan menjadi cadangan ya bagi tubuh kita. Makanya biasanya dalam keadaan puasa, nah itu energi dari protein yang dipakai. Nah, ketika energi protein yang berlebih dalam tubuh kita nggak dipakai, akan menjadi penimbunan, sehingga bisa menaikkan berat badan. Itu makanya memang idealnya setiap hari kita juga harus diimbangi dengan olahraga ya, supaya apa? Protein sebagai cadangan makanan itu juga bisa dibakar ya, tidak ada penumpukan dalam tubuh. Selanjutnya, kelebihan protein akan menyebabkan kehilangan kalsium. Ya, karena dalam proses metabolisme protein itu akan membutuhkan vitamin atau mineral dari kalsium. Ya, banyak kalsium yang dibuang. Jadi ini akan berbahaya ketika kita berlebih konsumsi protein,
yang ekstrim, maka kalsium-kalsium dalam tubuh kita akan banyak dibuang, sehingga tulang kita bisa menjadi keropos. Justru seperti itu kalau berlebihan. Kemudian juga bisa sembelit. Sembelit ini kaitannya dengan tadi ya, fungsi protein menjaga keseimbangan cairan dalam tubuh. Nah, makanya tadi banyak cairan yang keluar dari pembuluh darah sehingga feses akan lebih keras dan sulit untuk keluar. Jadi dengan ilmu-ilmu seperti ini diharapkan teman-teman nanti bisa menjelaskan kepada konsumen ya dengan produk knowledge-nya ini ya. Jadi supaya bisa menjelaskan, kita tidak hanya sekedar memasarkan tetapi juga paham dengan produk kita. Protein kelebihan ya, kelebihan protein menyebabkan diare. Ini biasanya terjadi pada yang alergi ya terhadap protein. Ini tidak semua bisa terjadi, yang mungkin yang alergi saja. Terus kemudian kalau kelebihan protein bisa juga menyebabkan bau mulut. Nah ini karena apa? Ini kelebihan dari proses eh, metabolisme protein ya, akan terjadi pembentukan keton ya, sehingga suasana tubuh kita menjadi ketosis. Nah, lebih hitam. Nah ini terjadi penumpukan inilah yang menyebabkan eh, bau mulut lebih daripada biasanya. Dan keton ini kalau tertimbun banyak di dalam tubuh kita, tidak bagus untuk penderita-penderita sakit ginjal ya. Nah, jadi memang harus lebih hati-hati kita dalam mengkonsumsi makanan ya. Apapun itu sebenarnya tidak hanya protein, karbohidrat, lemak pun kalau kurang dan lebih juga akan membawa dampak yang tidak baik. Jadi harus seimbang. Nah, bagaimana untuk mengukur keseimbangannya tadi? Kita harus bisa berhitung eh, dari rumus tadi itu ya 0,8 gram per kilogram berat badan. Jadi kita bisa menghitung nih ya makanan apa yang kita konsumsi, nah, dikalikannya nanti dengan berat badan kita. Nah itu kebutuhan protein kita harian. Oh, kalau ini kok hari ini saya banyak makan ini, berarti harus diimbangi dengan apa yaitu mungkin teman-teman bisa ditambahkan konsumsi air putih ya, kemudian serat dan ditambah dengan olahraga. Supaya apa? Terjadi pembakaran tuh kelebihan-kelebihan protein tadi. Ya. Nah, ini untuk penyakit ginjal jadi memang kenapa bisa dipicu ya tadi ya, karena produksi keton yang berlebihan tadi selain menyebabkan bau mulut juga akan memicu jadi penyakit ginjal. Jadi untuk penderita sakit ginjal bukan tidak boleh kita mengkonsumsi protein ya, boleh, cuma diatur tentang kebutuhannya, tidak boleh memang berlebihan. Karena apa? Ginjal kita dalam keadaan sakit supaya kita tidak menambah beban kerja dari ginjal. Karena kan fungsi ginjal itu kan untuk salah satunya adalah menyaring ya, menyaring zat-zat yang tidak baik yang ada dalam darah kita. Nah, salah satu fungsi ginjal. Sehingga kalau banyak protein yang berlebihan itu juga akan menjadi menambah dari beban kerja ginjal. Nah, yang selanjutnya adalah kita akan bisa mudah lelah. Kemudian juga biasanya seseorang yang kelebihan protein akan lebih sering
buang air kecil tadi. Oke, untuk selanjutnya, nah ini dalam beberapa penelitian, ini pada materi sebelumnya kemarin tentang stunting, saya untuk mengingatkan saja, mereview ya, supaya ini juga bisa dijadikan acuan teman-teman ya untuk masalah protein ini. Jadi dalam penelitian tahun 2019 yang dilakukan di Malawi, didapatkan bahwa anak-anak yang mengkonsumsi makanan sumber protein hewani, ya, telur, susu, daging itu menunjukkan peningkatan pertumbuhan ya yang baik, ya, yang baik. Ya, ini pada anak-anak umur 12 sampai 36 bulan, ya, 1 tahun sampai 3 tahun, ya. Jadi ini sudah ada penelitiannya bahwa protein hewani ini sangat baik ya untuk peningkatan pertumbuhan telur, susu, dan daging ayam. Makanya produk-produk susu kemarin waktu kami bakti sosial pun itu diberikan susu yang tinggi dengan protein. Nah, ini produk ini juga bisa ya pas kurma ini diberikan untuk penderita-penderita stunting. Ya. Jadi stunting itu bisanya cukup ini kok ya. Kita bisa juga melihat memang yang paling ideal dengan mungkin umur, tinggi badan ya berdasarkan umur itu, tapi juga kita bisa melihat dari perawaannya. Kalau agak pendek apa ini kan juga terindikasi stunting. Nah, itu kita bisa menyarankan untuk pemberian berprotein hewani ya susu kita untuk menderita stunting. Kalau di ke sana kayaknya lebih bagus. Ya, apalagi ini menjadi program nasional ya. Kemarin Bapak Bupati di sini pun menggalakkan tuh untuk peternakan kambing ya, agar susunya ini juga bisa katanya susunya ini untuk mencukupi kebutuhan anak-anak yang stunting tadi. Nah, ini kaitannya dengan anak yang stunting, ya tadi yang kekurangan protein dalam pertumbuhan tinggi terhadap umur tadi. Jadi kebutuhan gizi yang cukup ini sangat diperlukan sejak 1000 hari pertama. Jadi ya, sejak dalam kandungan ditambah 2 tahun ya setelah lahir. Jadi 3 tahun itulah ya, atau 1000 hari inilah ini yang sangat penting. Ya, jadi masa kehamilan ditambah 2 tahun ya. Nah, dari masa kehamilan dan sampai usia anak 2 tahun ini yang memang harus dikejar ini untuk kecukupan gizinya ya. Nah, terutama terhadap proteinnya tadi. Karena apa? Kalau di sini kita terlambat dalam penanganan dan pemberian nutrisi yang baik, maka akan berakibat pada masalah kecerdasannya nanti. Ya, selain tumbuhnya juga tidak optimal, juga terkait dengan kecerdasan. Nah, ini jadi oke. Jadi pertumbuhan kecerdasan itu 25% itu sejak dalam kandungan. Ya. Jadi 25% itu sejak dalam kandungan itu terjadi peningkatan kecerdasan.
Kemudian yang 55% itu sampai anak usia 2 tahun. Ya, jadi 80% itu sudah dimulai sejak dalam kandungan sampai anak usia 2 tahun. Sisanya yang 20% itu ya usia 3 tahun sampai dia dewasa. Nah itu, jadi memang ini memegang peranan penting ya dalam kita memperhatikan untuk kebutuhan nutrisi ya terhadap anak-anak. Nah ini konsumsi protein ya yang terkandung dalam susu itu yang disarankan sampai untuk anak-anak yang mencegah stunting itu adalah 300 mili per hari. Ya, ini dalam penelitian dapat mencegah stunting anak-anak usia 1 sampai 3 tahun. Jadi kalau untuk lansia, ya selain protein ini dibutuhkan untuk menjaga imun, ya tubuh juga untuk menjaga kestabilan dari proses degeneratif dari lansia ya. Karena lansia ini tadi sudah dijelaskan dia lebih rentan ya. Kemudian juga proses pergantian sel-selnya itu lebih cepat ya. Sehingga dia juga membutuhkan asupan dari protein ini lebih banyak. Tentu teman-teman juga harus ini ya, harus juga memperhatikan dari faktor yang lainnya gitu. Misalkan dia ada penyakit atau yang enggak gitu ya. Jadi harus diperhatikan juga. Jadi kalau kita memberikan masukan, edukasi ya atau advice kepada konsumen, kita harus menggali ya kesehatan konsumen kita. Apakah ada penyakit sebelumnya atau tidak ya. Kemudian dari misalkan dia ada alergi atau enggak. Nah, itu akan nanti untuk menjaga supaya apa yang kita berikan ini, produk kita ini bisa diterima oleh konsumen. Nah, itu. Ya. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan pada pertemuan hari ini. Nanti kita bisa berdiskusi, bisa memberikan masukan ya atau informasi yang lainnya supaya kita bisa lebih memahami terkait dengan masalah protein ini. Lebih kurangnya saya mohon maaf, saya akhiri. Bila taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sahabat semua, ada yang mau ditanyakan dari materi yang tadi? Kita buka sesi tanya jawab aja ya langsung. Bagaimana? Ada yang ditanyakan, boleh langsung open mic-nya. Izin bertanya. Ya Ibu. Dok, apakah protein itu akan menjadi lemak gitu loh dok? Protein pertanyaannya kaitan protein dengan lemak gitu. Kalau proteinnya menumpuk itu apakah dia menjadi lemak gitu dok? Kayak orang-orang dewasa yang gendut gitu. Itu gimana dok kaitannya? Jadi gini. Oke, baik, terima kasih Ibu. Jadi begini, sumber energi dalam tubuh kita itu kan ada makronutrien dan mikronutrien ya untuk kebutuhan tubuh. Jadi yang makronutrien itu kan ada 3 tuh ya, karbohidrat, lemak dan protein ya. Jadi itu masing-masing. Nah,
karbohidrat, lemak, dan protein ini sama-sama akan menjadi energi nantinya. Cuma dia dalam siklus Krebs itu ada tahapannya. Mana dulu sih yang akan dipakai gitu dalam untuk menghasilkan energi. Yang pertama itu glukosanya, karbohidratnya. Jadi tubuh kita itu kalau kita makan, itu yang akan diolahnya itu adalah karbohidratnya untuk energi kita. Nah, kalau nggak cukup baru dari lemaknya ini. Dari lemak ya akan yang diubah menjadi energi. Baru nanti yang cadangannya adalah proteinnya ini. Nah, kenapa kok kelebihan protein tadi bisa menyebabkan obesitas tadi ya? Itu karena apa? Tadi terjadi penumpukan. Kalau nggak dipakai terjadi penumpukan. Dan protein ini juga bisa menyebabkan penambahan massa dalam tubuh. Misal, pada atlet-atlet binaraga, dia konsumsi itu protein lebih banyaknya. Ya, sehingga apa? Massa tubuhnya juga akan bertambah. Nah, kalau massa tubuh bertambah akhirnya apa? Terjadi penambahan dari berat badan. Ya, kalau berat badan naik belum tidak identik dengan obesitas. Nah, itu. Makanya yang kelebihan-kelebihan tadi itu yang memang harus kita ini ya, kita bakar istilahnya. Nah, dengan apa? Dengan olahraga, baik itu dari lemak maupun dari protein. Nah, itu seperti itu Ibu kaitannya. Bukan protein jadi lemak enggak. Enggak, cuma dia tahapan dalam pengelola pencernaan dalam tubuh kita aja. Baik dok, jadi emang protein sangat dibutuhkan ya dok ya, masih buat kita kalau semasa kita tadi bisa mengatur pola hidup gitu ya dok ya, karena kan sugestinya kan begitu ya, protein teh jadi lemak, padahal itu hal yang berbeda ya. Berbeda, ya berbeda. Berbeda ya dok, jadi kita aman aja dok kalau minum susu pas kurma, tapi kudu olahraga ya dok. Iya, tetap harus diimbangin, apapun itu kan tetap harus kita imbangin. Jadi nggak bisa kita berharap misalkan ya kita hanya mengkonsumsi obat sesuatu, enggak hanya misalkan pas kurma saja ya, misalkan nih ya, berobat ke medis pun misalkan, kemudian darah tinggi gitu, minta diobatin, dikasih obat anti hipertensi, nah, tapi kalau nggak jaga pola makannya, nggak ada olahraganya ya susah juga kan gitu. Jadi apapun itu, jadi memang harus diimbangin dengan yang lainnya. Siap dok, makasih dok. Mangga yang lain. Mungkin saya tambahkan juga terkait ini, nanti kalau ada pertanyaan, bagaimana sih kalau untuk orang yang gagal ginjal? Ya, sebenarnya orang yang sakit gagal ginjal pun tetap dia membutuhkan protein juga untuk tubuhnya. Meskipun dia memang ada kelebihan. Ya. Jadi di sini kenapa dia terjadi kelebihan? Karena rusaknya ginjal tadi dalam untuk memfiltrasi atau menyaring protein ini di dalam tubuhnya. Nah itu, ya kita tetap bisa berikan, tapi dengan jumlah yang kecil ya. Mungkin satu hari cukup 1 saset saja kan, karena di dalam produk susu pas kurma kan tidak hanya protein saja, tetapi ada vitaminnya, ada karbohidratnya ya, ada mineralnya ya, serat gitu ya, yang dibutuhkan oleh tubuh kita. Jadi tidak hanya dilihat dari proteinnya saja. Biasanya Bu Susi nanya, nyimak dok, nyambil buat paket, ketinggalan lupa tadi saya. Kalau dokter, kalau perbandingan protein pada ikan gabus dan mix dengan pas kurma ini kira-kira berapa banyak ya dok? maksud di mix kan? Kebutuhan, maksudnya gini, kebutuhan sehari kita
protein tadi kan sudah dijelaskan yang kebutuhan daily aja. Berarti kan kalau untuk pasien luka kelipatan dari karena dia ada masalah ini penyakit kan. Nah, maksudnya kita kan sering edukasi ke masyarakat, ke pasien lah bahwa rata-rata ikan gabus yang menjadi acuan untuk penyembuhan luka. Sedangkan pas kurma ini kan ada protein. Pembanding antara protein di ikan gabus dan di pas kurma itu kira-kira berapa ya dok? Misalnya berapa kebutuhan pada pasien luka pada ikan gabus tapi di link ke pas kurma. Jadi kita gini aja Ibu, kita lihat kita juga harus bisa menghitung dari berat badan pasien itu, ya. Jadi nanti kita harus tahu dulu kebutuhan dari protein dari pasien itu. Misalkan tadi ya, kalau misalkan berat badannya dia 60 kilo ya, sedangkan kebutuhan kita per hari adalah 0,8 gram per kilogram berat badan ya. Dikalikan aja kan 60 kali 0,8, anggaplah kebutuhannya misalkan 50 gram ya. Nah, 50 gram ini tinggal kita lihat produk kita misalkan pas kurma dia ada 20 gram tuh ya. Nah, berarti mungkin dengan 2 saset pas kurma sudah tercukupi gitu. Nah, kalau untuk ikan gabus saya nggak begitu hafal, itu harus ditengok juga nanti kandungan proteinnya biasanya dalam 100 gram ikan gabus itu ada berapa gram proteinnya. Mungkin bisa dicek di indeks ini ya, indeks makanan ya, nilai gizi dari makanan. Nanti baru bisa dikonversi itu Ibu. Jadi baru kita bisa bandingkan. Berarti nanti kalau dari 100 gram misalkan mengandung misalkan 15 atau 10 gram 10 gram protein ya, berarti kita harus konsumsi ikan gabusnya sekian gram ikan gabus segar. Kalau dari misalkan 50 gram tadi. Mungkin seperti itu ya, dari kepraktisan sebenarnya kan lebih praktis ya kalau pakai pas kurma tinggal buka saset tinggal minum ya. Kan gabus ke pasar dulu, goreng dulu. Iya nih dok, soalnya sering ke sini itu misalnya detil-detil obat ikan gabus itu kan sering ke sini saya nawarin lah intinya. Jadi saya lihat aja nih berapa miligram proteinnya kan, tapi saya sudah bilang di sini ada pas kurma. Cuma saya lihat tuh kok tinggi-tinggi bener itu protein pada yang mereka bawa itu. Saya lihat aja, cuman ya maksudnya di sini tuh kayak kesannya itu dibom dengan protein pada kasus-kasus luka gitu kan, seolah-olah protein aja yang bisa membantu dalam proses penyembuhan luka gitu nah dok. Jadi saya berpikir apa memang pas kurma ini berapa banyak tadi maksud saya itu kan, karena tadi kan dibahas juga kalaupun kelebihan malah menimbulkan masalah baru gitu kan ya dok. Karena saya lihat kok tinggi bener dosisnya kan, kami dibanding gitu kan, dia lihat dulu berapa protein pas kurma segini bilang kayak gitu kan. Nah saya lihat kok tinggi bener dibanding yang penjelasan dokter tadi kan. Ya mungkin kalau kondisi luka mungkin anggaplah 2 kali lipat dari kebutuhan kita sehari-hari ya dok, dengan berat badan yang biasa. Itu jauh, maksudnya tuh terlalu berlebihan pada produk yang kebetulan kesini gitu nah dok, yang mampir aja gitu. Iya. Berarti kondisinya kan artinya dengan dibom dengan protein pun akan menambah masalah baru pada pasien-pasien yang saat ini sedang ada masalah mungkin terkait luka atau lain-lain, kira-kira seperti itu ya dok? Iya, kalau terlalu banyak itu juga tidak bagus. Kelebihan kan? Iya, makasih ya dokter. Iya, sama-sama Ibu. Nanti sambil saya juga ini ya belum ngecek itu untuk indeks nilai gizi ikan gabus misalnya itu tadi, nanti bisa dicek. Iya, karena kan kalau pasien-pasien luka identiknya selalu orang itu ikan gabus yang dicari. Jadi beberapa pasiennya yang di sini pun
masih juga kadang maksa saya belikan gabus lagi kapsul-kapsul yang mahal-mahal itu, padahal dananya kan terbatas, jadi susunya dikit-dikit. Itu kan kasihan maksudnya Dok, karena terbranding harus ikan gabus yang mahal-mahal itu kan, yang sudah kapsul-kapsul itu, mereka memaksakan diri, sedang pas kurma juga sudah minum. Kiranya seperti itu pengalaman di lapangan. Ya. Ini ada yang lain itu. Oke, dokter, izin bertanya dong. Ya, Ibu Mei ya. Ya, gini dok, melanjutkan yang tadi ya. Untuk takaran ya, maksimal kan. Suaranya nggak jelas? Oh, halo dokter. Ya. Untuk apa? Untuk takaran untuk dewasa itu protein per harinya sekitar 50 sampai 60 gram ya dok, betul nggak dok? Oh iya, betul. Oke, secara kasarnya berarti hitungannya kita dengan minum 3 saset pas kurma pun cukup ya dok ya? Iya. Ya. Oke. Setelah itu berarti selain itu kita misalkan di luar lagi kita makan tempe atau daging atau sumber protein yang lainnya gitu dok. Apakah hal-hal itu juga yang bisa menjadikan kelebihan protein nggak dok? Kalau kayak betul ya. Iya, soalnya perasaan tadi secara cerita kok ada kayak kenaikan berat badan yang cepet gitu. Kenapa ya kadang? Jadi khawatir gitu dok. Makanya memang dalam setiap hari itu kan kita juga harus imbangi tadi dengan yang lainnya kan. Aktivitas mungkin ditambah ya dengan olahraga, air putih. Nah itu. Jadi itu tujuannya untuk membakar kelebihan-kelebihan tadi. Baik tidak hanya protein saja, tapi misalkan lemak atau karbohidrat, seperti itu. Cuma kan di Indonesia ini memang kalau dalam beberapa penelitian kan masih ini ya, untuk olahraga itu memang masih malas ya, masih sedikit betul. ya. Betul. Itu. Seminggu sekali. Sekali gitu. Itu benar ya, belum tahu suksesi siapa. Yang jelas ancang-ancang ini belum. Pak Fri Sunadi mengkaget. Padahal yang idealnya kan memang setiap hari itu ya 30 menit. Nggak usah olahraga berat, mungkin jalan kaki aja udah cukup. Oh, oke dok. Kemudian yang kedua dok, untuk yang punya alergi protein, untuk customer alergi protein hewani ya, boleh nggak sih disarankan? Jadi gini, kalau misalkan yang alergi, kita tengok dulu tingkat mungkin berat tidaknya ya. Kalau mungkin hanya ringan, bisa aja kita tetap berikan ya. Ini tujuannya supaya apa? Tubuh nanti memiliki daya tahan yang lebih terhadap zat alergen ini. Jadi tubuh bisa lebih mengenal ya terhadap protein ini ya, terhadap yang alerginya. Itu kalau ringan, tapi kalau yang berat, ya misalkan habis minum langsung gitu ya, dia merah yang ini berat ya, itu ya sebaiknya jangan berikan. Oke. Kalau gitu berarti Kita nyaraninnya tidak bisa juga memaksa. 1 saset atau 1/2 saset dok? Nyaraninnya berarti kalau untuk yang mau nyoba gitu. Kalau misalkan dia yang ada alergi yang kayak gitu, ya mungkin cukup 1 saset saja. 1 saset. Untuk dewasa ya, untuk Ya. dewasa. Kalau anak-anak ya bisa dosis terbagi aja ibu. Okay. Ya, misalkan di bawah 5 tahun atau misalkan itu 1 saset bisa untuk 2 kali pemberian. Ya, kita kasih dalam dosis kecil. Oke, baik dok. Kasih dok. Sama-sama ibu. Izin bertanya dok. Boleh Pak, ya silakan Pak.
Nah, kita Ari dok dari Lubuk Linggau dok. Mau Oh iya, iya. bertanya kan? Mau bertanya kalau untuk pasien-pasien pro kemoterapi baru-baru mau kemoterapi itu bagusnya berapa saset dok satu harinya untuk kebutuhan protein untuk persiapan menghadapi kemoterapi? Iya. Kalau kemoterapi apalagi nih ya, dia pasien itu harus membutuhkan nutrisi sebenarnya ya. Jadi paling tidak Bapak itu bisa diberikan 2 saset lah per hari. Ya, diberikan 2 saset per hari. Nanti bisa dinaikkan tergantung kondisinya gitu. Apalagi nanti kalau dia pasca kemo itu ya bisa boleh dinaikkan jadi 3 saset. Ya, terima kasih dok ya. Assalamualaikum. Ya, mari Bapak. Yuk. Kemarin saya ada pasien juga itu yang beliau hipertensi kalau nggak salah. Ya, hipertensi dan kolesterol gitu. Ya, awalnya nyoba aja dulu satu pons ya. Kemudian 3 hari dirasa enak, dia langsung beli sepaket ya. Enak dia hipertensinya dan kolesterol. Jadi nggak ada pengaruhnya, katanya lebih segar badannya. Cuma memang belum mau jadi ini reseller ya, karena masih mencoba dulu kan. Jadi sebenarnya kalau teman-teman bisa mengedukasi dulu itu lebih bagus. Ya, kita mencari dulu riwayat kesehatannya ya. Kemudian kita prinsipnya gini aja, kalau ada yang sudah ada riwayat penyakit sebelumnya, mulailah dengan dosis yang kecil. Intinya seperti itu. Ya, kita evaluasi dulu 1 minggu. Kalau aman, tidak ada persoalan dalam tubuhnya, boleh dinaikkan jadi 2 kali. Prinsipnya seperti itu. Ya, kalau sudah konsumsi obat-obatan yang rutin, tidak masalah. Awalnya tetap diberikan obat-obat itu, ya, untuk adaptasi tubuh kita terhadap produk ini, gitu. Nanti kalau ragu boleh ini kok apa? Japri saya, telepon, nggak ada masalah, nggak usah segan teman-teman ya. Kadang-kadang saya kalau baca grup WA itu suka timpa-timpa ya, jadi responnya kurang, terlalu banyak grup jadi bingung kayaknya. Lebih ini kalau misalnya telepon aja langsung gitu ya, misalkan butuh jawaban cepat, nah telepon aja. Kecuali nelponnya ke Pak. Dokter ada yang bertanya. Ya. Kata dari Ibu Mei, katanya kolesterol dan darah tinggi berarti boleh ya dok dengan dosis awal-awal dulu gitu. Oh boleh, boleh. Apa gimana? Jadi gini, kalau misalkan dia ada riwayat kolesterol sama hipertensi ya, silakan Bapak Ibu itu ya. Silakan Bapak Ibu mengkonsumsi obat medisnya juga dulu ya. Nanti selang 1 jam Bapak Ibu baru konsumsi ini pas kurmanya. Ya, nanti dievaluasi. Kalau badannya enak, coba obat kolesterolnya, obat hipertensinya dikurangi dosisnya. Yang tadinya misalkan sehari 2 kali, jadi sehari sekali. Atau yang tadinya 1 tablet jadi setengah tablet dulu gitu. Tetap dengan pas kurma 1 jam setelahnya. Ya, dievaluasi. Nah, nanti kalau aman, tensinya tetap stabil, nah, dikurangi lagi obat ininya medis. Gitu. Jadi insya Allah lah ya. Menyesuaikan ya dok.
Jadi tetap seperti itu. Teh Suci biasanya tanya nih, Teh Suci, mana Teh Suci nih bisa? Ya, ada yang mau ditanyakan kembali? Oh, Ustadz nggak hadir ya, Ustadz Sulaiman? Ada dok di room tadi ada, tapi sepertinya keluar lagi. Tadi sempat join. Teman-teman ada yang ini nggak kena gempa nggak ya? Bandung aman dok, tapi kalau yang Bandung cuman gempa ya dok ya? Gempa. Cuman kerasa aja dok, kita kerasa kan beberapa kali kita kerasa. Nah mungkin yang deket itu Sukabumi ya, ada ya Sukabumi kalau nggak salah. Sini ada Afi nggak ya? Ada Afi kalau nggak salah. Afi apa Yuli ya di sini tuh? Sebentar, tadi masuk deh. Oh tadi udah keluar lagi kayaknya. Ada juga ini kita reseller kita, agen kita di sana di Sukabumi. Tapi alhamdulillah nggak kena juga dok. Cuman ini aja goyang-goyangannya emang rada dasar memang dok. Kalau kita di sini emang kemarin yang berapa hari lalu itu sempat kerasanya emang benar-benar goyang, lampu itu goyang bener. Yang pada saat di titik Sukabumi ya, sama waktu di titik gempa Garut. Gitu. Jadi kondisi Jawa ini lagi tidak baik-baik saja. Hampir iya, gempanya hampir sering gitu loh. Tapi Cianjur, Sukabumi, ke Garut ya begitu jalurnya. Karena alam juga ya dok, mungkin karena ada patahan di Lembang itu kan dok. Begitu dok. Ya semoga dilindungi semua dok. Tapi alhamdulillah pas kurma kemarin kita ikut dengan human apa ya kemarin itu saya lupa. Dengan apa tuh Respa? Kita memberikan nutrisi pas kurma. Ya, kita memberikan itu nutrisi pas kurma dok ke gempa Cianjur. Itu alhamdulillah kemarin kita ke sana diwakilkan sama teman-teman human membawa pas kurma dibagiin kepada mereka yang karena kan memang untuk saat ini kalau mau tadi disampaikan protein tinggi mereka bingung mau makan apa kan. Yang banyak itu memang Indomie. Iya. Yang banyak kalau sudah gempa ya Indomie dok. Indomie mie itu yang maksudnya yang segera kan. Kalau untuk kayak lauk pauk kayaknya mereka kan sulit dok nyarinya. Iya. Ya harapan kita dengan kita memberi pas kurma karena ada proteinnya tinggi membantu untuk mereka gitu. Begitu. Betul ya Ibu. Dok, kalau protein itu semuanya baik atau ada protein baik dan buruk dok? Kalau protein baik. Semua protein baik dok ya? Iya, cuma tadi kan yang nggak boleh kan kalau konsumsinya berlebihan. Iya, yang buruk tuh manusianya berarti dok. Iya. Aku nggak nyinggung Tereni ya, Tereni nggak usah kesinggung, biasa aja Tereni. Tereni. Aduh, kalau udah bahas protein ini udah sensitif aja. Aduh. Ada pertanyaan tuh dok. Mangga. Mewakili dari perawatan luka nih kayaknya di catatan itu ya dari Mas Joni. Oh ada ya, ada yang chat ya. Boleh saya bacakan. Assalamualaikum, izin bertanya apa saja? Yang makronis ini? Iya betul. Oke, ya. Ini kalau makronis ini justru sangat bagus ya, pas susu kambing ini sudah ada mungkin materi-materi sebelumnya ya, bahwa susu kambing itu bersifat alkali. Ya, jadi kalau suasana lambung kita asam dikasih dengan alkali jadi netral. Ya. Kemudian juga dalam penelitian yang sudah ada itu di Malmo ya. Justru dengan kita mengkonsumsi susu kambing ini
dia akan membantu dalam menetralisir asam lambung tadi. Tuh. Dan pada penelitian itu juga dia sangat bagus terutama bagi yang sudah ulkus ya, atau yang mungkin sudah luka lambungnya. Nah ini, jadi dia memang bagus ya. Kemudian di protein-proteinnya kan kayak misalkan ada asam kapriliknya, itu juga untuk mencegah ini ya, ibaratnya sebagai antimikroba juga di situ. Susu kambing tuh. Nah itu. Kan susu pas kurma ini kan berbahan susu kambing dan kurma ya. Kurma. Nah itu. Jadi bagus karena sifatnya alkali. Alkali. Jadi kalau untuk udah yang ada sakit mah kronis itu pada prinsipnya sama ya, semua cara konsumsinya sama. Sebaiknya memang diimbangin dulu dengan obat-obat medisnya, dibarengin lah ya, kemudian dikasih dengan pas kurma. Saya juga. Itu pas kurma, Dok. Itu pas ya. kurmanya katanya dikonsumsi sebelum atau sesudah makan? Ya, kalau saya menyarankan itu sesudah makan. Sebenarnya pada mau kosong, mau dalam perut kosong boleh sebenarnya ya. Tapi kalau saya lebih nyaman karena saya juga penderita MAH ya. Kalau saya lebih nyaman kalau dalam sesudah makan. Ya, sebenarnya ini juga untuk ini ya. Jadi yang harus kita lakukan. Jadi kalau kita makan itu jadi jangan terlalu banyak karena kalau kita nanti mau mesti mengkonsumsi susu lagi gitu loh. Ya. Jadi jadi ini bisa untuk mengurangi juga misalkan konsumsi karbohidrat kita. Ya, nasi atau yang lainnya itu dikurangi. Ya, nanti setelah minum obat 1 jam baru minum pas kurma. Atau kalau nggak mau makan juga boleh, nggak apa-apa. Ya, minum obat ininya dulu baru minum pas kurmanya. Karena kan dalam pas kurma sudah lengkap tuh makronutrien dan mikronutriennya udah lengkap. Cuma kan sekarang banyak ya produk-produk ada yang baru juga yang dicampur dengan ini itulah. Nah, itu secara ilmiahnya juga belum teruji. Nanti efeknya reaksi internalnya ya ketika dicampur banyak-banyak bahan itu harus dikaji lebih lanjut lagi. Nah itu. Sekarang kan banyak ada tuh produk yang ditambah ini, tambah itu, tambah ini kan. Ya. Tujuannya untuk mungkin bisa semua penyakit ya bisa diinikan ya, tapi belum tentu juga. Nanti interaksi ini dengan itu kan itu harus melakukan uji juga, penelitian juga. Jadi cuma memang masyarakat kebanyakan ini jadi apa ya terbawa dengan hal-hal yang seperti itu. Mungkin ada ini yang belum pas atau gimana? Kalau saya nyamannya sesudah makan minum ininya. Cuma makannya saya kurangi. Ya, makan nasinya ininya dikurangi. Kalau mau minum pas kurma. Supaya nanti nggak terlalu berlebihan. Baik, terima kasih Dokter Ari. Baik, ada yang mau ditanyakan kembali? Mumpung waktunya masih ada sebelum zuhur. Mangga. Katanya Dok, kalau misalkan udah makan duren nih,
bisa terus minum pas kurma, apa bisa menetralisir gas, Dok? Bagaimana? Kalau susu kambingnya bisa kok. Dulu ini udah pernah dicobakan dulu. Waktu saya masih di itu ya, yang sebelah itu pernah kita coba ya, karena pada prinsipnya kan bahan dasarnya sama ya, susu kambing. Ya, jadi setelah makan durian pas kurma boleh. Dan itu lebih menetralkan dari gasnya tadi ya, karena mungkin karena sifat susu kambing tadi yang alkali tadi ya, sehingga bisa menetralkan. Memang penelitiannya belum pernah dilangsungkan ya, cuma waktu dari testimoni saja dari teman-teman yang sudah makan durian terus minum ini, kembungnya beberapa teman tuh bilang hilang gitu, nggak ada. Kalau secara kandungannya, kalau saya melihat mungkin karena sifat dari susu kambing yang alkali tadi, sehingga dia menetralkan gas dari durian itu. Nah iya, ini kalau makan duriannya bareng-bareng ya lebih seru ya. Iya, makan duriannya di Palembang, kalau nggak di Satsule nih. Kalau ada Satsule nih, Dok. Iya, iya, iya. Di Palembang nih rumah Yususiana nih. Aman, makan durian plus pas kurma aman ya, Dok. Aman, insya Allah aman. Baik, terima kasih dokter. Adakah yang lain yang akan ditanyakan lagi, sahabat pas kurma semuanya? Ya ini ayo pada open mic, mumpung ada dokter nih, biar bisa bertanya langsung kepada dokter. Oh ini dok, ada yang wapri saya. Kalau asam urat bagaimana katanya dok? Asam urat? Ya japri saya, kalau penyakit asam urat apa bisa minum pas kurma? Boleh, bisa Ibu. Jadi di dalam susu kambing ya, itu kan salah satu fungsi dari proteinnya itu ya, itu tadi yang asam kaprilik tadi sebagai antiinflamasi ya. Karena kalau di dalam orang asam urat ini kebanyakan dia ada proses inflamasi dalam sendinya. Ya, jadi itu boleh diberikan. Bahkan ada beberapa konsumen itu yang justru sehat ya, atau hilang ininya asam uratnya ketika dia mengkonsumsi susu kambing tadi. Boleh secara ininya ya, boleh. Bahkan bisa kalau saya sih 1 sampai 2 saset per hari ya. Jadi yang perlu waspada itu yaitu tadi ya, ginjal itu. Karena yang terkait langsung dengan proses penyaringan ya, filtrasi dari protein itu sendiri. Kalau yang lain boleh, nggak apa-apa. Paling Dokter, sama yang anak autis ya, hiperaktif ya, itu juga yang harus diwaspadai. Meskipun boleh, tapi diberikan dalam jumlah yang kecil. Dosisnya di dokter terkait yang durian tadi dokter ya, kan sering kali orang ketakutan makan durian itu cenderung katanya kolesterol tinggi. Kemudian
seperti yang dokter bilang tadi kan, yang cerita yang gas tadi ada pengalaman ngurangin gasnya, ya kan? Nah, beberapa dari masyarakat kan takut itu dan takut dengan susu kambing, Dok. Apakah dengan minum paskurma atau susu kambing pada umumnya itu beberapa brandingan dari susu lain kan bisa menurunkan kolesterol dari seketika itu juga seolah-olah gitu, Dok. Apakah benar paradigmanya itu, Dok? Karena kan sering saya baca. Ya, jadi kalau misalkan susu kambing ya bisa membantu menurunkan kolesterol, ya sifatnya enggak berbeda dengan obat dokter. Karena kan ini sifatnya kan ini ya alami ya. Jadi dia prosesnya tentu dia bertahap ya. Nggak bisa serta-merta hari ini minum obat anti kolesterol, misalkan susu kambing, hari ini juga langsung turun, tidak seperti itu. Berbeda kaitannya dengan obat medis, karena obat medis itu kan sebenarnya juga dari bahan alami, cuma dia sudah diambil salah satu zatnya ya, yang spesifik untuk menurunkan penyakit tadi, misalkan kayak kolesterol gitu. Perlu proses tuh. Jadi makanya juga harus paham kita seperti itu. Yang kedua, ini kan memang masalah duren tinggi kolesterol gitu ya, kemudian susu kambing naikkan darah tinggi. Ini kan sebenarnya mitos-mitos yang dibangun di tengah masyarakat gitu. Ya, jadi sebenarnya kan tidak seperti itu. Ya, kalau kita melihat dari literatur bahwa justru susu kambing ini banyak tinggi kaliumnya ya, mengandung omega 3, 6, bahkan 9, nah itu EPA DHA itu justru ikut membantu dalam proses menjaga kolesterol dan pembuluh darah. Nah, seperti itu. Kemudian kayak durian pun seperti itu kan. Durian itu sebenarnya bukan tinggi kolesterol. Coba dibaca di ini kan. Itu enggak seperti itu. Di gizi ya, nilai gizi durian itu yang pernah saya baca itu bukan, justru tidak tinggi kolesterolnya. Nah itu, jadi mungkin hanya ini ya, kadang-kadang sugesti ya, setiap orang itu kemudian dia ceritakan ke orang lain, akhirnya ya mempengaruhi orang-orang yang lain lagi seperti itu. Jadi pada prinsipnya tuh nggak ada persoalan. Ya, yang penting kan yang menjadi persoalan terkadang kita gini, kalau kita ini makan durian itu jadi lupa. Ya kan? Apalagi kalau makannya bareng-bareng, nggak mau berhenti. Tuh. Jadi ya kalau sesuatu yang berlebihan tentu ya akan membawa hal yang tidak baik. Cobalah kalau kita makan durian, apalagi duriannya enak, ini legit, pasti nggak mau berhenti. Satu tambah itu bisa jadi 5. Jadi berlebihan. Susah dok. Akhirnya apa? Akhirnya yang disalahkan duriannya kan gitu kan. Aduh, saya setelah makan durian puyeng, nggak ada. Makannya banyak, gimana nggak puyeng? Kita makan yang lainnya pun gitu juga. Makanan yang lain kalau berlebihan. Nah itu, karena udah ini manusia lah, sifat watak manusia. Kalau makan sesuatu yang enak itu nggak mau berhenti. Dok, izin ada yang bertanya artinya teh. Apa pas kurma ini bisa dijadikan doping buat anak saya yang berat badannya kecil dan kurang mau makan gitu. Jadi nafsu makannya tuh berkurang gitu. Sekalinya makan maunya yang instan dan pedas-pedas katanya gitu, Dok. Gimana, Dok, penjelasannya? Sangat boleh, Bu. Ya, sangat boleh. Cuma saya sarankan kalau untuk anak-anak coba divariasi ya, dalam bentuk yang variatif. Jadi tidak hanya minum susu pas kurma saja, tapi misalkan ini dibuat nanti ditambahkan dari agar gitu ya. Jadi supaya ada variasinya dan dia bisa mengkonsumsi makanan yang lain. Misalkan nanti pas kurma ditambahkan dengan sayur-sayuran dalam bentuk makanan yang lain gitu ya. Jadi ada juga nanti
gizi-gizi yang lainnya gitu. Itu untuk mengakali pada anak-anak supaya berat badannya bisa naik. Ya kan bagus kalau untuk menaikkan berat badan tadi kan proteinnya, di situ juga sudah ada lemaknya, karbohidratnya. Jadi supaya nggak monoton gitu. Kan salah satu anak-anak nggak mau makan itu karena mungkin monoton apa yang kita berikan pada. Kemudian yang instan-instan ini harus dihindari, ya supaya kita menghindari pengawet-pengawet yang ada di dalam makanan tersebut, ya. Ya kalau dia sukanya pedas, bisa aja pas kurma ini nanti dikombinasi lah variasi kita untuk membuat menu makanan yang lain yang kira-kira disukai oleh anak tersebut. Kalau saya seperti itu lebih ini ya. Misalkan dia pengen bubur kacang hijau kan bisa santannya dipakai pas kurma. Kayak gitu. Atau misalkan dia pengen sayur lodeh, santannya pakai pas kurma diganti kan bisa juga. Itu Bu Susi yang sering itu bikin pakai susu kambing untuk ini ya, untuk pengganti santan ya. Memang enak kok itu. Bibi saya kemarin juga bikin apa itu ya. Nah, itu santannya pakai pas kurma. Enak juga. Enak kok. Jadi itu ya, mungkin saya lebih menyarankan seperti itu. Jadi divariasi ya. Variasi supaya kebutuhan gizi anak-anak juga tercukupi dari yang lainnya. Betul dok. Jadi bagus ya dok. Nanti kita bikin ini aja dok. Olahan pas kurma ya, nanti dibikin challenge di grup. Iya kan, olahan pas kurma tapi sehat gitu kan dok ya. Nanti biar dibikinkan oleh para teman-teman yang di nasional, nanti kita pilih yang terbaik gitu kan. Jadi kita bisa bikin ya ribet-ribet gitu lah dok, untuk challenge-challenge atau lomba-lomba yang olahan pas kurma mungkin ya dok. Iya, betul ya. Ada lagi? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Dok. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Desi. Akhirnya datang dok. Tete saya. Enggak, Mama. Maaf, bentar mau tanya. Ini dok, anak saya itu kan lagi pada demam. Mau tanya kalau untuk anak yang lagi demam atau sakit perut gitu ya dok ya, takaran minum pas kurmanya itu segimana ya dok ya lebih baiknya gitu. Umur berapa, Teh? Kenapa dok? Umurnya berapa? Oh, usianya 3 tahun dok. 3 tahun ya? Iya. Kalau 3 tahun itu 1 saset itu bisa untuk 2 kali pemberian. Ya. 2 kali pemberian 1 hari maksimal dia 100 gram, berarti maksimal 3 atau 4 saset. Apalagi dalam keadaan sakit kan? Iya betul dok, lagi demam. Iya, tapi dalam dosis terbagi gitu. Dalam pemberiannya dibagi 1 saset untuk 2 kali pemberian. Ya. Oh iya baik, terima kasih dokter. Oke, Teh. Anak Teh Suci itu seneng banget minum pas kurma dok, yang kecil-kecil itu. Betul, semuanya Teh. Semuanya itu Masya Allah, itu pencinta pas kurma ya. Iya, nggak boleh kelewat setiap hari. Tapi kalau diminum 1 langsung itu nggak masalah dok? Atau harus tetap dibagi 2 dulu dok? Sebenarnya nggak masalah juga. Sebenarnya nggak masalah. Memang kalau saya lebih menyarankan dalam dosis terbagi. Supaya tujuannya kan kalau langsung 1 saset mungkin dia lebih kenyang langsung ya. Nah kita kan juga butuh memberikan makanan yang lainnya gitu.
Karena kan nggak bisa anak itu hanya minum susu saja kan, tetap harus ada yang lain yang harus kita berikan. Baik, Dok. Izin dok, ada yang bertanya, kalau misalkan sehabis operasi operasi jantung katanya tuh, kan misalkan baik nggak gitu buat minum pas kurma gitu. Kalau misalkan si pasien ini tuh ada penyakit kolesterol gitu, hipertensi atau diabetes gitu, gimana dok itu penjelasannya dok? Ya, jadi seperti tadi yang saya jelaskan, kalau untuk misalkan dia operasi jantung gitu ya, ada riwayat dari jantungnya itu ada kolesterol, diabetes, itu boleh diberikan tadi, tapi harus dibarengi dengan obat medisnya tetap harus ya, dengan dimulai dengan 1 saset per hari. Nah itu ya, jaraknya 1 jam dari minum obat medis. Nah itu pasti, karena kalau orang udah sakit jantung itu pasti udah divonis tuh harus minum obat seumur hidup. Nah itu jadi kan untuk nanti pelan-pelan kita mengurangi dosis obat medis itu kan dengan berikan paskur. Sifatnya kan membantu ya, membantu menstabilkan ya. Jadi kita nggak boleh klaim langsung ya, oh ini mengobatin ini nggak boleh. Mungkin itu Ibu. Baik dok, terima kasih. Apa itu? Ya. Sahabat yang lain ada yang mau ditanyakan kembali atau bagaimana? Boleh res di itu berapa menit lagi waktunya? Udah mau menjelang zuhur. Udah mau menjelang zuhur. Kita Ya, tunggu atau langsung. Oh, ini ada pertanyaan lagi tuh di chat. Di kolom chat ya. Coba baik dibaca. Dok, ada kasus katanya tuh, anak umur 2 tahun tidak naik berat badannya selama 3 bulan. Boleh kami sarankan dengan pas kurma atau bagaimana? Oh boleh. Bahkan tadi kalau di dalam ini kan, tadi di dalam ini penelitian ini, mungkin masih ada nih ya. Ini kan 300 tuh. Nih, 300 mili per hari. Ya. Jadi kalau kita saset itu anggaplah 100 ya mili, kita kasih airnya kan itu bisa kita berikan 3 saset. Umurnya berapa tadi? 2 tahun? Betul dok, 2 tahun. Oh 2 tahun, umurnya 2 tahun ya. Itu boleh diberikan ya. Bisa kan, berarti kalau 2 tahun ya 2-3 saset lah bisa. Dalam dosis terbagi boleh ya. Dalam dosis terbagi. Nah ini kan nih konsumsi 300 mili di sini, dia mencegah stunting tadi. Nah, stunting ini kan yang jelas dia dari tinggi badan kan lebih pendek daripada umur ya. Nah nih, dia harus, bahkan sangat menurut saya bagus. Cuma kalau di materi sebelumnya itu kemarin itu ya itu untuk masalah kayak gini ya dibikinlah variatif ya, variasi dalam bentuk makanannya tadi. Tuh mungkin anak ini kan kadang-kadang cepat bosen gitu ya dengan misalkan hanya susu aja terus tadi. Pinter-pinter lah Mbak ibunya untuk membuat variasi makanannya. Tetap bahan bakunya dari paskur. Jadi boleh ya, bahkan saya menyarankan. Masalahnya kalau IDAI sendiri, dokter anak itu enggak. Yang saya tahu belum terlalu banyak juga memahami tentang kandungan nilai gizi dari susu kambing itu ya. Banyak yang belum mau
melirik dari seperti kandungan susu kambing itu sendiri. Kalau di Barat ya, di Eropa itu sekarang cenderungnya ke arah susu kambing. Kalau di Eropa itu malah peternakan terbesar kambing itu kan bukan di negeri Muslim, justru di Eropa. Artinya Pak, orang Barat pun sudah melihat gitu tentang potensi dari nilai gizi dari susu kambing. Betul, Dok. Baik, Dok. Terima kasih atas jawabannya. Mungkin disudahi saja ya, Dok, untuk materi session webinar kali ini. Soalnya udah masuk waktu zuhur di wilayah ini. Iya, boleh. Kesimpulan dari webinar kesehatan kali ini, protein itu ada zat pembangun gitu ya, Dok, untuk tubuh kita. Terus fungsi dari protein ini sebagai penjaga cairan dalam tubuh gitu ya, Dok. Tapi kalau misalkan untuk pasien yang luka atau sesudah operasi kayak gitu harus diseimbangi dengan obat gitu ya, rekomendasi dari dokter gitu. Betul ya, Dok, seperti itu. Mungkin sekian dari webinar kali ini, semoga bermanfaat. Dan dari webinar kali ini mungkin banyak pencerahan-pencerahan ya untuk nanti dijelaskan kepada konsumen mengenai kehebatan dari Paskurma ini untuk menjaga protein, terus tuh menambah nafsu makan gitu ya untuk anak-anak. Gitu. Terima kasih Dr. Ari atas waktunya. Semoga di waktu yang akan datang kita bisa berjumpa lagi dengan materi yang lebih menarik lagi. Gitu ya, Dok. Oh, insya Allah. Terima kasih untuk para peserta semuanya, sahabat Paskurma Pilah semuanya. Terima kasih atas waktunya, terima kasih session sharingnya. Semoga dalam acara ini kita bisa dimudahkan segala urusannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Amin. Mari kita tutup acara ini dengan sama-sama membacakan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Mungkin sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.